Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di GBI Sungai Yordan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa menanyakan kabarnya, saya yakin dan percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, haleluya, haleluya. Saudaraku, ada cerita yang cukup kita kenal di dalam Alkitab pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko. Ya saudara, ada seorang pemungut cukai yang kaya raya bernama Zakheus. Dia seorang yang kaya tetapi badannya pendek saudara ya. Tidak dapat menggapai untuk melihat Yesus. Tapi dia begitu antusias untuk melihat Tuhan Yesus. Sehingga dia menaiki pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus lewat, di bawah pohon ara itu dia memanggil, Zakheus, turunlah. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, kalau kita antusias mencari Tuhan, maka dia akan menghampiri engkau. Amin saudaraku. Apapun masalahmu, apapun problemamu, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Andrew Chung akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli pada kami sehingga kami boleh ada kembali di hari ini. Di mana kami mau memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi dan siang hari ini. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau memberkatinya juga Tuhan. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Sehingga setiap kami juga boleh diberkati dan kami pulang dengan sukacita Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang antusias di dalam Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Ini waktunya kami menyembah dan mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik hanya buat Engkau. Sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang tak tergoyahkan.
segala yang ada. Yes, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Katakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Sambil bangkit berdiri kita sembah Dia. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Oh, Jesus, sembah kami di hadapan Tuhan. Lebih lagi katakan dalam hatimu, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
pujian. Ini dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kau layak Tuhan. Terima pujian. Yes, amin. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Cuma saja katakan, sebab Kau layak. Yes, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima segala sembah kami, sebab Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak. Yes, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Yang percaya, yang antusias di dalam Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sebelum kita lebih lagi bersorak buat Tuhan, coba dong ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kasih tos, katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Yes, haleluya. Yang antusias di dalam Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes, haleluya.
Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Semua katakan, Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Semua katakan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Dia. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib. Siapa? Yesus. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Lebih keras lagi buat Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Dia. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, amin, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, ajaiblah Kau Yesus. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar, Kau ajaib. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Semua sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Ceritakanlah
kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. You are great in this place, oh Lord. Lagi katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, cuma saja kan. Mana suaranya buat Tuhan kita? Engkau dahsyat Tuhan. Yes, amin. Sekali lagi ya semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Engkau dahsyat Tuhan. Kuasamu melebihi apapun juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini saatnya kami duduk diam buat firman-Mu hari ini Tuhan. Mau buka hati kami hanya buat Engkau. Buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang adalah sumber dalam kehidupan kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah
jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat suaramu, katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau Yesus jawaban hidup kami. Amin. Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Seperti pujian ini Tuhan, yang mungkin tidak mungkin bagi hidup kami, kami percaya semuanya mungkin bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Yesus jawaban hidup kami, yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terkira dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama
bersama dengan lembut di hadapan Tuhan, katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yes, amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Katakan, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikir. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan bawakan firman Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami di rumah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena inilah rumah-Mu Tuhan, rumah kediaman-Mu, rumah Engkau yang bertahta. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh dikalibrasi kembali Tuhan, fitting kami kembali Tuhan, pikiran kami, sehingga apa yang kami kenakan dalam pikiran kami itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan, sporing, balancing jalan hidup kami, supaya jalan kami tidak melenceng dari kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu Tuhan, kami hidup seturut rencana dan kebenaran-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatannya untuk boleh kembali ke rumah Tuhan di tempat ini, di tempat keluarga Sungai Yordan di Roksimas. Saya diundang kembali, puji Tuhan, saya senang sekali. Ibarat saya lagi mudik nih ya, setahun sekali saya pulang kampung begitu. Oke, saya nggak usah langsung perkenalan, kita langsung mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Walaupun mungkin saya berkhotbah di sini, saya berharap Bapak Ibu nggak dikhotbahin sama saya. Tapi Bapak Ibu boleh belajar sesuatu, kita boleh diubahkan, sehingga kita hidup boleh seturut dengan rencana firman Tuhan. Amin. Baik, judul khotbah saya Bapak Ibu, Nicholas boleh dibantu, adalah gereja apaan tuh? Katanya gitu ya. Nah, kita mau belajar tentang gereja Bapak Ibu. Apa sih gambaran gereja yang ada di Alkitab? Ya, ada 3 hal, tapi nanti poin terakhir yang saya mau tekankan lebih dalam. Karena yang poin pertama kedua itu mungkin gambarannya cuma secara fisik, tetapi yang esensi yang paling penting adalah nanti poin ketiga. Yuk kita akan melihat gambaran gereja di dalam Alkitab. Yang pertama adalah bait Allah. Ya, bait Allah. Kita baca 2 ayat ini Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini seringkali kita baca, kita pahami bahwa kitalah bait, tubuh ini bait. Betul, nggak salah tapi. Tetapi terjemahan lain juga mengatakan begini Bapak Ibu. Tahukah saudara bahwa kalian semua, kalian adalah rumah Allah. Dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kalian. Ayat selanjutnya, Nicholas. Di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan gini. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, terjemahan lain Bapak Ibu, kata kamu itu begini bunyinya. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan Roh-Nya. Jadi,
kita sendiri Bapak Ibu, kita ini sebenarnya secara sendirian kita bukan bait Allah. Alkitab menjelaskan bahwa kalau Bapak Ibu juga sendirian, kita bukan bait Allah. Bait Allah itu adalah kalau kita itu bersama-sama di dalam satu komunitas, satu gereja, kitalah bait Allah. Inilah gambaran gereja. Ya. Nah, identitas kita itu sebagai bait Allah kalau kita itu bersama-sama, bukan sendirian. Nah, gambaran bangunan yang kokoh itu seperti sebuah struktur bangunan. Seperti bangunan gereja kita ini di tempat ini Bapak Ibu. Ya, saling berpegangan, saling mengikat, saling terhubung satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat semuanya secara kasat mata ini kelihatannya indah aja. Tetapi dalamnya ada kawat, ada paku-paku, ada hal-hal yang mengikat satu dengan yang lain. Kalau ini dicopot satu tiangnya, pasti akan mengganggu kestabilan gedung ini. Begitupun juga dengan kita dalam gereja. Kita ini saling terhubung, saling terikat. Karena itu ada kebutuhan untuk saling mendukung Bapak Ibu. Next slide. Ya, dalam perjalanan hidup kita akan ada banyak waktu kejadian kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita. Demikian juga orang lain juga butuh kita. Nah, karena itu gereja adalah tempat di mana kita itu bisa saling berpegangan dan menguatkan. Itulah gereja. Ya. Gereja adalah tempat kita saling bergandengan, sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ibaratnya Bapak Ibu, next slide. Seperti analogi Lego ini. Ya. Mainan Lego ini menjadi mainan yang begitu viral, begitu fantastis. Diciptakan untuk apa? Saling terhubung, saling terkoneksi. Sebuah balok Lego Bapak Ibu, kalau berdiri sendiri itu nggak ada gunanya. Gak ada. Bahkan kalau ketemu di jalan terus kita keinjek kaki kita, wah itu nyebelinnya minta ampun. Bahkan kita tendang itu. Tetapi kalau Lego itu dibentuk, dihubungkan satu dengan yang lain, bentuknya akan jadi sangat indah. Seperti gambar ini. Sebuah rumah, sebuah bentuk, sebuah apapun yang menarik. Nah, karena itu kita perlu saling terkait satu dengan yang lain. Seperti sebuah Lego. Warnanya berbeda, bentuknya berbeda. Fungsinya berbeda, setiap kita tuh seperti itu. Jadi kita gak perlu iri dengan yang lain. Loh, kenapa dia baloknya lebih gede ya? Sedangkan saya baloknya jadi kecil ya? Gak perlu iri, karena kita punya fungsinya masing-masing. Itulah gereja. Karena itu, Alkitab gak salah. Kalau menggambarkan gereja itu adalah sebuah bait Allah. Kita ini bait Allah. Kita sama-sama. Kita hadir bersama-sama ini. Kenapa? Karena kita sebagai bait Allah. Bahkan Yesus mengatakan ini, 2-3 aja orang berkumpul, Tuhan hadir. Kenapa? Karena waktu kita berkumpul, kita menjadi baitnya. Dan Tuhan bersemayam di antara kita. Ini hal pertama Bapak Ibu. Gambaran gereja di dalam Alkitab. Yang kedua adalah tubuh Kristus. Next slide. Ada 2 ayat yang saya mau tampilkan. Yang pertama adalah di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua atau kalian adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing katanya adalah anggotanya. Ayat berikutnya dikatakan demikian dalam Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kita ini anggota tubuh Bapak Ibu. Setiap kita itu anggota tubuh Kristus. Masing-masing kita unik. Masing-masing kita spesial. Nggak ada yang sama persis. Coba tengok kiri kanan. Ada nggak yang sama? Paling-paling mungkin bajunya mirip-mirip dikit. Betul nggak? Wah kotak-kotak juga nih. Wah bajunya lengan panjang juga nih. Paling seperti itu. Tapi semuanya unik berbeda. Dan semua orang saling membutuhkan untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Setiap anggota memiliki tugas yang berbeda, namun semuanya penting, nggak ada yang nggak penting. Dan kita menjadi milik satu sama lain dan saling bergantung dengan yang lain. Kita anggota tubuh Kristus Bapak Ibu. Kemudian, pentingnya keterhubungan kenapa? Alkitab menegaskan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus Bapak Ibu. Mata, kalau terpisah dari anggota tubuh, nggak ada gunanya. Telinga, kalau terpisah dari tubuh, nggak ada gunanya. Begitupun anggota yang lain, mau kaki, mau tangan, jempol sekalipun. Dilepas Bapak Ibu, ditinggal, maka jadi
busuk. Anak saya suka iseng, cabut bibir, cabut kulit, kalau lagi ganti kulit, dikumpulin. Terus dia tanya, Pak, kok lama-lama jadi keras ya? Iya, dia nggak jadi keras karena dia nggak terhubung. Dan ini menjadi analogi, orang Kristen bisa jadi keras kepala karena dia seringkali nggak terhubung dengan tubuh Kristus. Hidupnya sendirian, dipikir dia yang paling benar. Padahal kalau kita hidup bersama, kita bisa dikuatkan, ditegur, dinasihati, dan kita bisa jadi lebih lemah lembut. Nah, karena itu Bapak Ibu, demikian juga kita, kalau kita terlepas dari tubuh Kristus, gak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, gak akan pernah. Malah kita akan makin menjauh daripada Tuhan. Nah, karena itu kita perlu sadar Bapak Ibu, perintah kata saling di dalam Alkitab itu begitu banyak. Ada 50 perintah yang dilakukan oleh kita, karena perintah Tuhan yaitu saling. Ada saling mengasihi, saling menasehati, saling menguatkan, dan sebagainya. Dan semuanya ini Bapak Ibu, hanya mungkin dilakukan bila kita tertanam di gereja lokal. Gak mungkin bisa di tempat yang lain. Hanya di gereja lokal dan di komunitas sel. Tanpa kita terhubung satu dengan yang lain, satu perintah pun gak akan pernah bisa kita lakukan. Gak akan pernah. Karena kita mesti bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan kita perlu punya komitmen. Komitmen kita punya komitmen ganda. Yang pertama kepada Kristus itu sendiri. Dan yang kedua adalah kepada tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan mungkin komunitas sel yang ada di tempat ini. Kita bisa bilang kita mengasihi Kristus. Tapi kalau kita nggak mengasihi tubuhnya, sama aja bohong. Omong kosong Bapak Ibu. Gereja adalah mempelai Kristus. Dan kalau kita menolak gereja, berarti kita juga menolak mempelainya. Bagaimana mungkin Bapak bisa bilangnya, Pak, saya mengasihi Bapak pendeta, tapi saya benci istri Bapak. Itu sama aja, benci sama saya. Sama aja. Masa kita bilang, Tuhan, saya cinta kepadamu. Tapi cuma cinta kepalanya doang. Bodinya enggak. Itu namanya bukan cinta Tuhan, cinta hantu. Enggak ada. Kalau kita benar cinta mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita mesti tertanam di dalam tubuh Kristus. Dan kita menjadi anggotanya. Nah, pertumbuhan bisa tumbuh di dalam kasih. Kita tidak bisa bertumbuh sebagai orang Kristen bila kita sendirian Bapak Ibu. Gak bisa. Pertumbuhan rohani terutama terjadi di dalam kasih. Di mana ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Dan tubuh Kristus adalah satu-satunya tempat untuk kita belajar mengasihi. Belajar mengasihi siapa? Mengasihi orang yang tidak menyenangkan. Dan mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Seringkali kita gak mau ketemu orang yang berbeda. Beda nih kulitnya, beda nih dompetnya, beda nih seragamnya, beda. Tapi kita mesti belajar Bapak Ibu, sebagai tubuh Kristus, perbedaan itu bukan menjadi penghalang, tapi perbedaan itu bisa menyatukan. Bahkan orang-orang yang mungkin gak menyenangkan kita, yang gak sesuai ekspektasi kita, yang gak sesuai dengan harapan kita harus bisa belajar untuk mengasihi. Karena gereja itu ibarat seperti ruang fitness Bapak Ibu, di mana itu melatih dan mengekspresikan kasih kita. Bagaimana kita bisa mengasihi, katakan mengasihi dunia ini, tapi orang di sekitar kita, di gereja kita yang berbeda kita gak bisa mengasihi. Kita bisa membedakan, ini orangnya dompetnya tebal, dompetnya tipis, yang deket kita yang tebal, yang tipis kita jauhin. Atau mungkin juga ada, yang mendingan yang tipis-tipis saja, kita gak level sama dompet yang tebal. Kita membedakan, padahal kita sama. Semua duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, kebalik ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sama, gak ada bedanya. Kenapa? Karena kita anggota tubuh Kristus. Gak ada yang lebih. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan kan, tubuh yang paling mungkin tidak bermanfaat, tidak spesial, tidak penting. Malah kita harus taruh perhatian penting kepada itu. Itulah kata firman Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak, ayo investasikanlah sisa hidup kita di dalam tubuh Kristus. Ayo bergereja, ayo berkomunitas sel. Sebab kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, bukan. Tapi kita menjadi bagian, belonging dari anggota tubuh Kristus. Bagian dari gereja lokal ini. Jika Bapak Ibu belum tertanam di gereja lokal ini, ayo tertanam. Jangan mencok sana, mencok sini. Karena kita anggota tubuh. Kita punya fungsinya. Ya. Tanya Pak Gembala, tanya para diakon majelis tempat ini, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah karena itu Bapak Ibu, dua hal ini penting. Walaupun ini secara eksternal, tapi poin ketiga ini yang mau saya bahkan bahas lebih banyak. Bahwa gereja itu adalah keluarga Allah.
Ini kita keluarga loh Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut kita saudara. Yesus tidak malu menyebut kita itu saudara Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dan dia yang membersihkan, serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu, kita ini satu Bapa, ingat satu babe. Ya, satu Bapa. Itu yang firman Tuhan katakan. Efesus 2 kemudian, ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita ini anggota keluarga, satu Bapa. Bapa kita di surga yang kita kenal di dalam nama Yesus. Itu yang kita perlu pahami. Nah, ada mitos yang salah nih Bapak Ibu. Mitos yang salah. Ada anggapan bahwa kita bisa hidup bagi Tuhan tanpa menjadi bagian dari keluarga Allah. Banyak orang berpikir, orang Kristen, saya pokoknya hidup buat Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi saya gak mau jadi bagian keluarga Allah manapun dah. Gak bisa Bapak Ibu. Saya bilang mengasihi Tuhan Yesus tapi gak peduli dengan keluarganya, itu bohong, omong kosong. Itu ibarat seperti lebah hidup tanpa sarang. Itu seperti tentara, dia bekerja perang tanpa kesatuan. Atau pemain sepak bola tanpa tim, cuma main-main sendiri aja. Gak ada itu, gak bakal jadi Bapak Ibu. Sama gambarannya dalam menunjukkan hidup kita. Hidup Kristus itu tidak mungkin bisa dijalani sendirian. Gak mungkin, kita butuh keluarga rohani. Nah, kalau kita ngelihat tadi Bapak Ibu, tujuan kita itu menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita diciptakan dan dibentuk untuk keluarga Allah. Kita tidak hanya menghendaki kita percaya ya. Tuhan tidak hanya menghendaki kita percaya, tetapi menjadi bagian milik dari keluarga. Menjadi orang Kristen bukan hanya percaya, ayo menjadi bagian dari anggota keluarga Allah. Kalau kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, Bapa kita di sorga, tapi kita benci saudara kita, berarti kita juga benci saudara kita yang sulung itu namanya Yesus. Kita ini semua satu saudara, satu keluarga. Ya. Di dalam gereja lokal ini, ya termasuk juga secara universal Bapak Ibu. Gereja-gereja di dunia, gereja-gereja yang lain, kita ini satu tubuh Kristus. Bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Nah karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk kita mengakui bahwa Kristus adalah kepala kita, Bapa kita, dan saudara-saudara yang lain itu adalah saudara kita juga. Penting bagi kita. Enggak sekedar kita datang ke gereja, ke tempat ini cuma untuk beribadah, enggak. Tempat ini keluarga. Pertanyaannya, kita ini ada di mana? Alkitab mengatakan tadi ada 4 kelompok Bapak Ibu. 4 kelompok yang ada di dalam gereja. Keluarga itu berarti memiliki DNA yang sama. Paulus menggambarkan ada 4 kelompok dalam gereja. Yang pertama orang asing. Orang yang baru pertama kali datang. Gak ada yang kenal. Baru pertama kali kok orang asing. Yang kedua nih ada pendatang. Orang yang datang pergi tanpa diketahui. Gak tahu kegiatan, gak tahu kebutuhan kerja. Pokoknya gak tahu. Dia datang gak diundang, pulang gak anterin. Udah gitu aja. Gak ada yang tahu. Pendatang. Dia belum doa berkat udah pulang duluan. Datang udah mau khotbah, datang duduk aja diem. Itu pendatang itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ada di mana? Orang asing kah? Pendatang? Atau yang ketiga, kawan sewarga. Sudah sih jadi anggota gereja, tapi cuma sebatas member. Seperti di fitness nih, saya kasih fitness lagi nih. Masa cukup udah kasih persembahan, masa cukup udah kasih kolekte, perpuluhan, tapi nggak peduli keadaan gereja. Mau gerejanya bocor kayak, mau gerejanya ambles kayak, bodoh amat. Kayak orang fitness, yang penting saya udah bayar kok iuran saya. Sebulan kan masih ada waktu loh saya. Barang rusak bukan tanggung jawab saya. Cari lagi yang lain. Itu namanya kawan sewarga Bapak Ibu. Ya ibaratnya ini kayak komplek aja komplek. Kalau Bapak Ibu tinggal di komplek. Orang asing itu kayak tukang gojek. Nganterin barang. Tok. Pernah Bapak Ibu ada orang gojek datang mungkin 2 kali. Gak mungkin kan kita pesan online pun. Paling cuma dia sekali seumur hidup ketemu kita kan. Itu orang asing. Yang pendatang apa? Tukang sayur. Sayur. Nah itu tuh datang.
Kadang nggak datang, kita nggak tahu, pokoknya cuma teriak aja. Itu tuh tukang sayur. Nah yang ketiga nih, kayak tadi member. Kayak di Geraton komplek kayak hansip, keliling-keliling aja. Karena atau tetangga kita sewarga kan, satu komplek, satu warga. Cuma tahu masalah itu urusan RT, itu urusan pengembang, urusan yang lain. Rumahnya tetangganya depannya bocor, itu rumahnya dia, bukan rumahnya kita. Itu cuma sewarga. Tapi yang keempat, anggota keluarga. Kita menjadi satu keluarga. Tidak hanya menjadi anggota, tetapi benar-benar menjadi bagian keluarga. Anak itu, Bapak Ibu, peduli dengan keadaan rumahnya. Anak itu tanggung jawab. Walaupun mungkin gak tugas melayani, tapi dia bertanggung jawab. Nah, gereja itu bukan hotel, bukan tempat singgah, melainkan rumah Tuhan. Ini yang perlu pahami. Bapak Ibu, kalau yang komplain di hotel itu tamu atau pemilik? Halo? Tamu pasti. Nah pertanyaannya, coba colek kiri kanan, kamu tamu atau pemilik? Kamu anggota bukan? Kalau cuma kerjanya komplain, berarti tamu di sini. Bukan anggota keluarga, tapi kalau keluarga nih, oh ya, apa yang bisa kita bantu? Oh, apa yang bisa kita kerjain? Karena punya jiwa memiliki belonging, itu keluarga. Kalau gereja ini mau maju Bapak Ibu, jadikan ini sebuah keluarga. Nggak sekedar cuma jadi anggota member, kita udah member nih, membership. Enggak. Mesti ada rasa memilikinya. Apalagi jangan sampai jadi cuma pendatang dan orang asing. Jangan. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat berkat apapun dari Tuhan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Belakangan waktu itu di Taman Ratu kita punya lagi sedikit masalah dengan kasus surat-surat. Ya. Kemudian entah gimana Pak Gem ini dengar. Dan kemudian puji Tuhan. Kak Manu ini punya hati seorang anak. Bahwa Sungai Yordan Taman Ratu masih keluarga kita di Roksi. Dan dia coba mencari jalan keluar untuk ketemu dengan temannya. Akhirnya dipertemukanlah kami. Untuk kami bisa menyelesaikan masalah kami. Rupanya masalah kami itu bukan masalah berat. Rupanya masalah kecil. Dan bisa diselesaikan dengan begitu baik dan murahnya minta ampun. Gratis, tis. Ya. Dan kemudian kami menyelesaikan banyak hal. Beresin surat-surat semuanya. Supaya gereja kita ini benar-benar baik. Karena saya percaya Bapak Ibu. Di Roksi pun saya dengar keadaannya udah lebih baik. Keadaannya juga bagus. Surat-surat juga bagus. Gak ada lagi gangguan. Ini pun tandanya Bapak Ibu. Kita sama-sama Sungai Yordan Roksi dan Taman Ratu harus bangkit. Harus maju. Ayo. Kita ini satu keluarga. Kalaupun ada pergumulan di antara Pak Gembala atau pekerja lain. Ayo. Kita dukung dalam doa. Miliki hati anak. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang kita bantu? Karena itu namanya anak Bapak Ibu. Ya. Dan saya percaya. Kita sama-sama sekarang udah masuk di dalam era yang baru Bapak Ibu. Sesuatu musim yang baru. Ya. Jangan lagi bawa yang lama nih. Ayo, ini keluarga, bukan hanya tempat ibadah. Kalau kau di sini cari Tuhan, di rumah juga bisa. Tapi kalau di sini mau cari keluarga yang benar-benar dan kita mau saling menguatkan, saling menerima satu dengan lain. Ayo. Saya percaya kita akan makin bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Karena di tempat itulah kita bisa belajar Bapak Ibu. Ya. Nah karena itu yuk kita lanjutkan. Gereja sebagai keluarga harus DNA. Mazmur 133 ayat 1 berkata ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun hidup bersama itu. Saudara di sini itu artinya apa? Satu Bapak, rukun. Gereja kalau mau dapat berkat harus rukun. Dan gereja harus menjadi keluarga yang se-DNA. Bukan sekedar cuma komunitas, Bapak Ibu, bukan. Komunitas itu satunya minat. Main padel, satu komunitas. Tapi keluarga tuh satu tujuan. Itu keluarga. Orang satu padel beda tujuan Bapak Ibu. Mau mainnya cuma buat foto-foto. Yang cuma mau cari keringet. Yang cuma mau cuci mata, banyak. Tapi namanya keluarga. Gak mungkin begitu. Kita mesti sama-sama yuk bangkitin keluarga kita. Punya tujuan yang sama. Itu keluarga. Bukan sekedar komunitas. Dan pemimpin komunitas biasanya disebutnya ketua. Tapi keluarga disebutnya bapak. Makanya ada bapak ibu gembala. Itu bapak. Biar DNA-nya yang sudah dapat dari Tuhan. Kita transferkan ke anak-anak kepada jemaat. Kita se-DNA. Satu visi, satu tujuan. Itu yang namanya keluarga. Nah,
Banyak orang nggak menyadari Bapak Ibu bahwa keluarga rohani itu bisa lebih penting loh daripada keluarga jasmani. Tuhan Bapak Ibu memakai keluarga jasmani untuk membawa kita ke dunia. Tapi Tuhan memakai keluarga rohani untuk membawa kita ke surga. Pernahkah kepikiran seperti ini? Kita ada di dunia ini karena keluarga orang tua kita Bapak Ibu. Lahir di dunia ini. Tapi untuk sampai nanti kita balik lagi ke surga, puji Tuhan kalau orang tua kita udah kenal Tuhan. Bisa bawa kita menjadi keluarga rohani ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau enggak, orang tua kita belum kenal Tuhan. Siapa yang bisa membawa kita kepada Tuhan kalau bukan keluarga rohani? Keluarga jasmani ada supaya kita bisa menjadi bagian dari keluarga rohani. Itu hanya tempat batu pertama loncatan untuk kita masuk ke dalam keluarga rohani, Bapak Ibu. Dan keluarga jasmani itu tidak kekal sifatnya, tidak. Tetapi keluarga rohani itu yang permanen dan yang kekal. Ya. Jadi begitu pentingnya loh keluarga rohani. Saya nggak ngomong bahwa keluarga jasmani itu kita abaikan, enggak. Kalau nggak ada keluarga jasmani, nggak ada kita di dunia ini Bapak Ibu. Tetapi kita mesti mikirin ke depan, jadikan keluarga jasmani kita itu keluarga rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja pun jadi keluarga rohani. Harus. Kalau orang tua kita mungkin udah nggak ada, saudara kita nggak ada, atau belum kenal Tuhan, siapa yang membawa kita ke Tuhan, dekat ke Tuhan kalau bukan keluarga rohani? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu dari brojol udah langsung Kristen. Masih ada orang tua sampai sekarang. Dan bisa membawa kita untuk kenal Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kekalan nanti kita bisa bertemu. Bisa ketemu. Tetapi masa kalau kita lahir bukan orang Kristen. Terus kita bertobat. Orang tua kita masih menolak. Saudara kita masih menolak. Bagaimana kita menjaga iman? Kalau nggak ada keluarga rohani. Kalau nggak ada keluarga. Kita butuh keluarga rohani. Dan kita harus memenangkan keluarga jasmani kita yang belum. Supaya apa? Di kekekalan nanti kita bisa bertemu kembali. Tapi kalau enggak, kita terpisah Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah yang Tuhan Yesus ceritakan tentang Lazarus dengan orang kaya. Ada jurang yang terpisahkan. Mungkin cuma bisa ngelihat dari jauh. Tapi gak bisa berpelukan lagi. Tak bisa bicara lagi. Tak bisa Bapak Ibu. Hanya di keluarga rohani lah kita bisa sama-sama di tempat yang disebut pangkuan Bapak Abraham. Nah karena itu begitu pentingnya rupanya keluarga rohani itu di hadapan Tuhan. Keluarga Allah itu bisa bertahan selamanya. Segala sesuatu di dunia akan hilang Bapak Ibu. Bisa berkarat, bisa terbakar, bisa hancur. Namun keluarga Allah ada satu-satunya yang bertahan selamanya. Bahkan sampai langit baru dan bumi yang baru. Itu keluarga Allah. Makanya pastikan yang pertama, keluarga jasmanimu kenal Tuhan. Ya, sebisa mungkin orang tuamu, saudara kandungmu, ayo doakan minimal. Walaupun mungkin kita nggak bisa bersaksi, minta Tuhan menangkan mereka Bapak Ibu. Saya pun detik ini masih berdoa Bapak Ibu buat anak saya. Kenapa nggak jaminan anak pendeta dia kenal Tuhan? Nggak jaminan sama sekali. Dan saya tiap hari berdoa, Tuhan menangkan anak saya Tuhan. Jamah Tuhan. Temui dia Tuhan. Karena di kekekalan saya mau ketemu dengan dia juga Tuhan. Karena gak ada jaminan Bapak Ibu. Berapa banyak kita lihat coba anak-anak hamba Tuhan pendeta semuanya belangsak juga. Dan gak gampang jadi anak hamba Tuhan, gak gampang. Kok bajunya begitu anak pendeta? Kok duduknya kayak begitu anak pendeta? Kok kayak begitu anak pendeta ngomongnya? Banyak aja omongan jemaat. Gak gampang, ekspektasinya tinggi. Padahal dia tetap manusia. Masih banyak kekurangan. Masih banyak perlu dibina. Dan berapa banyak saya lihat Bapak Ibu anak-anak hamba Tuhan di komunitas anak pahat. Mereka kecewa dengan bapaknya sebagai pendeta. Gak gampang. Nah karena itu Bapak Ibu, yuk pastikan keluarga kita menang. Dan yang kedua, ayo milikilah keluarga rohani. Itu tempat kita dikuatkan. Itu kuat kita bangun Bapak Ibu. Tuhan sangat ingin kita menjadi bagian dari keluarga Allah tersebut. Sangat ingin Bapak Ibu. Dia rindu kita itu menjadi satu keluarga. Karena dia saudara sulung kita. Dia take, kode. Kita ini saudara semua. Satu Bapak. Karena itu Bapak Ibu, ayo. Bahwa keluarga Allah itu penting. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu. Mari bersyukur atas keluarga jasmani yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bersyukur. Namun tujuan kita yang utama itu masuk ke dalam keluarga rohani.
Baik itu keluarga jasmani kita jadi keluarga rohani, ataupun kita juga masuk di dalam gereja lokal, jadikan keluarga rohani. Investasikan hidup kita Bapak Ibu di dalam keluarga Allah. Investasikan. Jangan sibuk sana sini tapi nggak pernah mikirin keluarganya sendiri. Sebab di sanalah kita akan menemukan apa? Identitas kita di dalam Tuhan. Menemukan apa lagi? Pertumbuhan. Menemukan apa lagi? Kekekalan Bapak Ibu. Ini yang kita dapatkan. Kita harus satu DNA, satu ini. Sebagai keluarga besar Sungai Yordan Roxy, ayo satu DNA, satu tujuan. Untuk mencapai serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Gereja adalah kehendak Tuhan. Gereja itu ada karena Tuhan. Gereja kita mungkin bukan yang terbaik. Gereja kita mungkin bukan yang terhebat Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Sungai Yordan ada karena kehendak Tuhan. Amin. Kalau sampai hari ini bisa berdiri 30 berapa tahun Pak Gembala? 60 tahun. 36 tahun Bapak Ibu. Itu. Kalau anak udah 36 tahun tuh udah berkeluarga itu. Udah punya anak kayaknya. Ya, kalau zaman dulu kan sekarang kayaknya nikahnya 30 lebih ya. Tapi ini memang udah dewasa Bapak Ibu. Udah mateng. Gereja kita udah mateng. Ya, walaupun mungkin bukan semewah. Gereja-gereja di tetangga kiri kanan kita. Enggak terhebat, enggak. Tapi saya percaya kalau gereja ini ada berdiri 36 tahun semua karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu. Pesan saya, ayo lindungilah gereja kita. Lindungilah keluarga Allah kita ini. Lindungi. Ya, nih saya dapat fotonya kemarin nih, kayaknya kebaktian kemarin nih saya ambil nih. Maaf ya Pak Agus, ini nggak ada hak cipta kan? Iya. Pas nih, yang kemarin Pak Daniel yang khotbah nih, pas lagi nyanyi lagi, wah ini bagus ini. Saya screenshot aja ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Amin. Udah pas kalimatnya lagi. Ayo lindungi gereja kita. Maksudnya itu gambaran jemaat kita nih semua di Taman Roxy, ayo lindungi. Kita ini satu keluarga loh. Ya. Kita satu keluarga, kita harus melindungi. Bagaimana caranya? Satu-satunya yang penting nih menurut saya penting Bapak Ibu. Yang pertama ayo, nih satu-satunya dong. Stop gosip. Ya. Jangan ngegosip, ingat. Apa itu gosip? Gosip simpelnya gini. Bukan masalah saya, bukan urusan saya, tapi saya omongin. Nah itu gosip, udah gitu aja. Siapapun punya masalah, bukan kita nggak ikut bagian nih, kita pun juga bukan yang nyelesain, bukan. Tapi kita ngomongin. Lu tahu nggak tuh? Si Pagep begini-begini. Yang masa, yang bener. Tapi gue bener juga, gue dengar begini. Aduh, ya ampun. Stop gosip. Ya, atau begini gini. Mari kita berdoa Pak buat Pak Gembala. Wih, pakainya rohani banget, pakai doa lagi. Ujungnya cerita Tuhan. Yang lain dia tahu, Pak Gembala begitu ya, punya masalah gitu ya. Aduh, gak usah Bapak, stop gosip. Karena banyak gereja pecah bukan karena teologi. Banyak gereja pecah bukan karena lagu. Banyak gereja bukan pecah karena speaker, musik yang jelek, bukan. Tapi karena gosip. Zaman sekarang Bapak Ibu beda kayak zaman dulu. Coba kita lihat Martin Luther King. Kenapa dia pengen pecah? Karena doktrinnya beda. Tapi sekarang masalah gereja pecah cuman gosip. Aduh ampun, saya bilang. Kita pun stop gosip. Kenapa gosip itu mesti di stop? Nah ini Bapak Ibu, gosip itu menyakiti tubuh Kristus. Gosip itu memecah belah, gosip itu memfitnah, itu menghasilkan perselisihan, memisahkan saudara, dan itu dosa. Ingat, dosa. Jadi jangan ngegosip di gereja. Udah. Ya. Pernah gak coba Bapak Ibu yang suami istri, yang anak-anak coba ngegosip? Nah anak-anak sini nak, tahu gak lu mak lu kayak begini? Gak ada Bapak Ibu, satu keluarga ngegosip kayak begitu ada. Bisa dijitak bantu anak. Gak ada. Sini, papa sini pak. Papa tahu gak mama sih begini? Gak mungkin begitu Bapak Ibu kalau satu keluarga. Gak ada. Lah, mau kata nih ART di rumah kita aja kita anggap jadi keluarga. Masa satu komunitas keluarga Allah sini jadi digosipin? Bapak Ibu ayo stop gosip. Ya. No room in my heart for gossip. Jangan ada tempat lagi. Ya, ayo. Pokoknya kalau bukan urusan saya, bukan masalah saya, gak perlu diomongin ke mana-mana. Doain aja dalam hati. Tapi kalau kamu ini memang diminta jadi bagian dari solusi, untuk cari jalan keluar, ya ngomonglah sama orang yang itu. Jangan ngomongin sama yang lain.
Udah stop. Karena gereja hancur karena gosip. Nah karena itu Bapak Ibu, jadilah agen perdamaian. Nah ini maafnya saya cuma ambil foto sendiri. Soalnya kalau saya ambil caplok, mendingan pakai foto saya sendiri Bapak Ibu. Apalagi tadi ya virtual tournya ke Israel nih Bapak Ibu. Mohon maaf sih, karena nanti saya mau jualan di belakang. Ya, saya ngomongnya sekarang nih, nggak enak tadi di depan oleh. Nah jadi Bapak Ibu, jadilah pembawa damai. Ya. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah jadi Bapak Ibu, kita ingin disebut anak-anak Allah nggak? Ayo, jadilah agen perdamaian. Kalau ada yang mulai ngomongin orang, stop mulutnya, stop. Jangan ngomongin. Bukan urusan kita, udah. Bagian kita cuma ngedoain, udah gitu aja. Ya. Jangan ngegosip Bapak Ibu. Ujung-ujungnya bukannya negur, bukannya kasih nasihat, malah ngegosip. Bapak Ibu, banyak saya temuin orang Kristen ya, orang Kristen nih. Tahu temennya, saudaranya, segereja ada masalah. Negur kagak, nasehatin kagak. Tapi ngomongin di luaran iya. Mending lah kalau dia cuma diem aja ya. Nggak usah ngomongin deh. Nggak negur aja pun itu sebenarnya udah salah loh. Apalagi sampai diomongin. Kenapa? Karena pikir, nah kalau saya negur, nah apa Bu ini? Padahal kita bilang, ayo kalau ada yang itu tegur, ingatkan dia untuk berbalik. Kalau kita enggak, kita kebanyakan cari aman sendiri. Jaga reputasi kita sendiri. Pertanyaannya, kasihkah itu? Itu bukan kasih Bapak Ibu. Itu egois. Kita nggak mau tegur sesama kita mungkin yang salah. Tentu kita mesti tegur soal Alkitab. 4 mata, penuh kasih. Kita coba rangkul, kita coba bangun. Ya, itu yang perlu kita tegur. Tapi kebanyakan kita nggak mau, udah diem aja. Kita tahu itu betul, itu dia salah. Tapi kita nggak mau tegur. Kenapa? Karena kita nggak mau cari masalah. Karena kita juga mungkin nggak punya kasih Bapak Ibu. Nah karena itu jadi agen perdamaian. Nah saya ajak sedikit nih Bapak Ibu. Yuk inilah komitmen kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai bait Allah, sebagai tubuh Kristus, dan juga sebagai keluarga. Komitmen keluarga Allah. Ya. Yang pertama, saya akan menjaga kesatuan gereja dan komunitas sel saya dengan apa? 1, dengan bertindak dalam kasih terhadap saudara yang lain. Ayatnya tertulis. Kedua, dengan menolak gosip dan menyelesaikan konflik menggunakan Matius 18. Dan yang ketiga, dengan mengikuti gembala dan pimpinannya. Itulah komitmen saya menjaga kesatuan. Yang kedua, saya akan mengambil tanggung jawab akan gereja dan komunitas sel saya. Dengan apa? Berdoa setiap hari untuk pertumbuhannya. Dengan mengundang yang belum bergereja, yang belum kelompok sel untuk hadir. Dan yang ketiga, dengan hangat menyambut mereka yang berkunjung ke gereja atau kelompok sel. Ini tugas sebagai anggota keluarga, komitmen kita. Yang ketiga, saya akan melayani di gereja dan komunitas sel saya. Dengan apa? 1, menemukan karunia dan talenta saya. Yang kedua, dengan diperlengkapi oleh gembala dan pimpinan saya untuk melayani. Dan yang ketiga, mengembangkan hati seorang hamba. Yang keempat, komitmen saya akan mendukung kesaksian gereja dan komunitas sel saya. Dengan apa? 1, dengan setia hadir di gereja dan komunitas sel saya. Setia. Kedua, dengan menjalani kehidupan yang bertumbuh dan saleh. Dan yang ketiga, dengan belajar memberi terus secara teratur. Itu anggota keluarga. Nah karena itu, gereja Komsel adalah bait Allah. Gereja Komsel adalah tubuh Kristus. Gereja Komsel adalah keluarga Allah. Karena itu penting bagi kita Bapak Ibu. Punya wawasan ini. Ya, ingat sekali lagi. Gereja bukan tempat ibadah tok, bukan. Ya, di sini betul kita sama-sama cari Tuhan. Tapi enggak sekedar cuma cari Tuhan. Kita berkumpul dengan keluarga besar kita. Untuk saling menguatkan, mendukung saling. Kehadiran Bapak Ibu tiap minggu pun itu bisa menguatkan yang lain. Bisa menguatkan. Ya. Kenapa? Kita ini saling terkait satu dengan yang lain. Karena itu yuk, sadarlah. Kita itu saling terhubung dengan yang lain. Dan terakhir, Kamsyah udah dengerin saya. Ya, thank you. Sebagai penutup, masih ada 5 menit Bapak Ibu. Saya mau ngajak Bapak Ibu dan keluarga besar Sungai Yordan di Roxy. Mau ajak ke Holy Land. Nah ini dia. Goceng dua katanya begitu. Ceban masih kembalian. Bapak Ibu, puji Tuhan, saya udah 2 kali ke sana. Ya. Ini juga bukan karena kuat gagah saya Bapak, benar-benar anugerah.
Saya waktu itu dilantik jadi pendeta barengan Pak Gem. Terus kemudian dia bertawaran pertama kali untuk bawa bimbong-rombongan. Kagak kuat duit sepeser pun saya. Saya juga gak tahu. Saya bilang saya belum pernah lo ke Israel, nginjek aja belum. Saya bilang, gak apa-apa semuanya ada di Alkitab. Pakai aja yang di Alkitab. Oh ya udah. Saya minta izin dulu sama mertua. Puji Tuhan visanya keluar. Mertua keluar, istri keluar, anak keluar, semua visa. Baru saya ajuin berangkat. Bapak Ibu, sekali ke sana pengen lagi rindu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saya rindu setiap orang percaya minimal sekali seumur hidup ke tempat di tanah di mana Tuhan Yesus pernah ada. Saya bisa berasa sedih Bapak Ibu di tempat waktu Yesus dihianati oleh Yudas. Saya bisa ikut menangis di tempat Yesus menangis. Saya bisa melihat di mana tempat Yesus pernah berjalan di atas air di Danau Galilea. Dan itu membuat saya bersuka cita. Dan benar-benar saya ajak jemaat waktu itu, ayo. Ini tempat Yesus bikin 5 roti 2 ikan. Dia ngadakan mujizat, mencukupkan kebutuhan kita. Bapak Ibu butuh apa? Yuk kita berdoa bersama. Memang Bapak Ibu doa bisa di mana aja seperti saya bilang. Mau cari Tuhan di rumah juga bisa. Tapi waktu kita di tempat datang ke sana, itu sesuatu yang berbeda kita bisa. Nggak sekedar kita baca Alkitab. Tapi kita bisa melihat Alkitab yang hidup Bapak Ibu. Benar. Dan kerinduan saya mau ajak semua orang Kristen. Kalau bisa minimal sekali ke sana. Untuk kita bisa melihat Alkitab kita. Alkitab kita itu bukan cerita dongeng anak-anak untuk waktu tidur. Bukan. Ya zaman sekarang Alkitab udah dibukuin kayak dongeng. Dan anak kita berpikir itu cuma dongeng buat tidur. Bukan. Alkitab begitu nyata. Tempat historis Bapak Ibu. Kalau kita suka jalan-jalan. Dan kita cari tempat makan. Ini tempatnya Pak Jokowi pernah makan. Kita pun ikut makan loh. Masa ke tempat Tuhan Yesus pernah makan. Kamu gak pernah mau makan? Jangan-jangan sangat sampai sekalah dengan saudara sepupu kita Bapak Ibu yang gereja Bawang. Yang gedungnya tinggi sampai dekat bulan dan bintang. Begitu rupa dia nabung untuk naik ke sana ketemu dengan sebuah. Ya itulah. Tapi kita untuk ke tempat kelahiran Tuhan. Kita gak mau berpikir untuk ke sana. Saya mengajak Bapak Ibu. Saya percaya kalau Bapak Ibu udah pernah ke sana. Melihat sesuatu yang mujizat yang ada di Alkitab. Benar-benar nyata. Bukan lagi kisah dongeng. Saya percaya hati kita. Cara pandang kita dengan Tuhan sangat berbeda. Karena itu Bapak Ibu, tanggal 17 sampai 29 April, jika ada waktu dan kesempatan, mari. Kalau anak muda punya uang, enggak punya waktu, bayarin orang tuamu. Amin. Senggol orang tuanya bilangin, tuh dengerin kata pendeta gitu. Nah, sekian itu dari saya Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu hari ini. Ya, mari saya undang pemain musik. Kita semua boleh bangkit berdiri, karena 4 orang ini jagoan berdiri semuanya. Yang lain belum berdiri loh, makanya saya tolong kalian loh. Maaf ya Bapak Ibu, kita keluarga loh. Saya ini orang Sungai Yordan juga loh, saya bukan orang luar, walaupun sekali mudik doang. Ya. Boleh? Lagu apa aja? Saya nggak request apapun. Sebagai keluarga saya terima apa aja kok, mau makan jengkol, pete boleh lah. Mari Bapak Ibu, kita renungkan sedikit lagi firman Tuhan hari ini. Selama ini Bapak Ibu, apakah kau melihat gereja itu cuma tempat cari Tuhan doang? Datang gak kenal siapa-siapa, datang gak peduli dengan yang lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini anggota keluarga Allah. Kalau sebagai keluarga Bapak Ibu, gak mungkin kita cuek aja, gak mungkin. Kita harus mengambil bagian. Apa yang bisa kita kerjakan untuk gereja ini? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ayo, seperti saya bilang Bapak Ibu, kita udah memasuki era yang baru, musim yang baru. Jangan pusingkan dengan hal-hal lain. Semua gereja kita ini udah aman. Legalitasnya aman, kedudukannya aman, semuanya aman. Sekarang tinggal bagian engkau dan saya. Mau gak gereja ini maju? Mau gak ini berkembang? Mau gak nama Tuhan dipermuliakan? Mari ambil bagian di dalam satu keluarga Allah. Silakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala.
aku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Tapi juga kami terpenting Tuhan untuk kami pahami dan mengerti bahwa anggota tubuh Kristus juga itu segalanya buat kami. Karena Tuhan tanpa tubuh itu sama aja kami bukan mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami melihat gereja cuma sekedar tempat ibadah, bukan menjadi anggota tubuh Kristus, bukan menjadi bait Allah ataupun menjadi keluarga Allah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa memohon Tuhan, biarlah Tuhan gereja ini di Sungai Yordan Roksi Mas ini Tuhan boleh terus Tuhan Yesus saling terkait, terhubung satu dengan lain sebagai keluarga, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang Tuhan Yesus. Karena kami percaya itu juga menjadi doa-Mu Tuhan, waktu Engkau sebelum disalib Tuhan, supaya mereka menjadi satu Tuhan, seperti Engkau adalah satu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, memohon, meminta Tuhan, biar setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan semakin memahami betapa tinggi dalamnya cinta-Mu, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap hari mereka mengetahui mereka punya Bapa yang begitu mencintai mereka. Hamba juga berdoa memohon Tuhan, meminta bila setiap umat Tuhan di tempat ini Tuhan semakin berakar dalam firman, bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, dan hidupnya boleh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Hamba juga berdoa Tuhan, memohon meminta biar setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan semakin Tuhan setiap hari mendapatkan hikmat, pengertian dan wahyu, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa memohon meminta Tuhan, biar setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan diberikan kekuatan daripada sorga Tuhan Yesus, sehingga mereka sanggup menanggung segala perkara apapun di dunia ini Tuhan, dengan ketekunan, dengan kesabaran, karena mereka percaya jalan keluar terbaik adalah dari Tuhan itu sendiri. Berkati Tuhan Pak Gembala, Ibu Gembala, semua pekerja jemaat di tempat ini, berkati semuanya Tuhan, dan biarlah Engkau terus beracara di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Handi Gunarto yang sudah melayani kita di tempat ini, menjadi saluran bagi kita semua. Kita dikuatkan di dalam keluarga Kristus. Haleluya. Baik saudara, untuk selanjutnya kita akan siapkan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa buat persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat hari ini kami berkesempatan untuk memberi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan hati yang bersuka cita, kami mau memberikan yang terbaik hanya buat Engkau, buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami untuk menjadi keluarga Kristus Tuhan, yang selalu berbuah dan terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah lepas dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudaraku, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan khusus bagi persembahan Natal, di depan ada kotak yang tersedia khusus bagi persembahan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan yang lainnya, saudara boleh maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Amin. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, bukan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, izinkan saya pada hari ini menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Ada? Sejenak boleh mengangkat tangan kalau ada. Oke. Baik saudaraku, kalau tidak ada, kita akan siapkan pada hari ini untuk mendengarkan pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilahkan, multimedia. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Hans dan saya Irvin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Emmanuel Gatot STH MAG. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga Kepada Keluarga dan Dunia.
Dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Pagi tentu, sore sleepy, guru tuh selesai jam 3, kuliah tuh jam 6 sampai jam setengah 10, pulang lagi ke Cibinong. Pak Gembala ngomongin sama gue, kalau Tuhan udah manggil, percuma lu lari kemana, pasti balik lagi. Nah makanya gereja harus menyediakan wadah untuk anak-anak muda ini berkarya. Bukan cuma wadah, disalurkanlah mereka. Nah kalau ngomong soal pelayanan generasi ini, gue berharap bahwa gereja benar-benar jadi rumah buat mereka. Pemimpin-pemimpin gereja bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi mentor buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa pelayanan mereka itu adalah untuk Tuhan. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Saudaraku yang antusias di dalam Tuhan, berikan sekali lagi Tuhan Yesus tepuk tangan yang lebih keras. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nanti doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Pak Gem yang membawakan doa berkat bagi kita semua. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Saudara-saudara dimohon untuk tidak pulang dulu, silakan duduk kembali. Kita ada acara spesial